Hello kolega Dumai, kembali bersama gue dengan cerita narasi yang tentunya berbeda dengan yang lalu. Pesona Atap Lampung, MT Pesagi 2262 MDPL. Kali ini gue akan sedikit cerita tentang sebuah perjalanan menuju Gunung Pesagi, Lampung Barat. Gue kali ini juga bersama ke-9 kawan lainnya akan berangkat menuju Gunung Pesagi. Tentu ada beberapa kawan yang dulu ikut ke Gunung Seminung, seperti Abdur, Munandar, Sandi, Ahmad, Lando, dan tentunya Bang Ali. Bersama kawan-kawan lainnya ada Rido, Mas Agung, Fian, dan Abdul. Ya, tentu kami bersepuluh dengan penuh semangat menuju Gunung Pesagi Atap Lampung. Perjalanan pertama kami yaitu akan menuju ke Bandar Jaya, tempatnya Abdul dan Fian, karena mereka berdua menunggu di sana. Sebelum kami menuju ke Bandar Jaya, kami berkumpul di rumahnya Munandar di Sukarame. Bisa dibilang itu titik kumpulnya. Dan gue sendiri dari Kalianda seperti biasa pada saat di Gunung Seminung kala itu. Gue berangkat dari Kalianda jam 5 subuh. Dan kawan-kawan saat itu menyarankan gue untuk berangkatnya malam hari sebelum OTW atau sehari sebelum, karena takutnya ngaret. Tapi gue yakinin kawan-kawan gue nggak ngaret kok, tenang aja. Akhirnya gue sampai juga di Sukarame pukul 06.15. Oh iya, sampai lupa untuk ngasih tahu kami mulai berangkat tanggal berapa. Hehehe. Oke, baik. Kami berangkat kala itu tanggal 29 Oktober 2020. Titik kumpul di rumahnya Munandar menunjukkan pukul 07.00. Kami sudah kumpul dan berangkat menuju ke Bandar Jaya. Iya, sebelum ke Bandar Jaya, ada satu kawan kami yang harus dijemput di daerah Wedadi. Dan personil sudah lengkap. Dari Sukarame langsung cus, gasken, berangkat. Tiba di Bandar Jaya sekitar pukul 09.45 untuk menjemput si Abdul dan Fian. Lengkap sudah personil. Kita lanjutkan perjalanan sambil menikmati obrolan-obrolan manja. Tak terasa waktu sudah siang sekitar pukul 12.00. Perut sudah keroncongan dan waktu zuhur tiba. Kami singgah di rumahnya Ahmad di Bukit Kemuning untuk isoma. Kami berbincang-bincang santai. Setelah makan dan sholat disiapkan pula kopi hitam khas bukit dan cemilan yang membuat kenyang perut kami. Isoma selesai. Kami meneruskan perjalanan ke Lampung Barat, tempat kawan kami Bang Ali. Lagi-lagi kami merepotkan tuan rumah. Hehehe. Tiba di rumah Bang Ali sekitar pukul 17.30. Karena kami membeli logistik terlebih dahulu untuk persiapan esok hari. Hari kian semakin malam. Suara candaan selepas maghrib dan isya berganti menjadi sunyi. Walau masih ada yang main HP, buka-buka IG, WhatsApp, stalking. Pokoknya HP deh yang dilihat. Hehehe. Pagi telah tiba. Kami semua sibuk untuk persiapan muncak dari peralatan camping, logistik, perlengkapan pribadi, dan yang dikiranya penting untuk dibawa. Lagi-lagi Gunung Pesagi memanggil kami dari kejauhan. Waktu menunjukkan pukul 09.30 tanggal 30 Oktober 2020. Kami berangkat ke Gunung Pesagi. Kami kali itu mendaki melewati jalur via Bahwai, yang kata orang, keindahan Pesagi bukan pada puncaknya, tapi pada perjalanan menuju puncaknya. Betul saja. Ketika kami sampai di desa Bahwai sekitar pukul 10.45, lalu kami parkirkan kendaraan di tempat warga, berdoa sejenak sebelum menuju puncak, dan kami mulai muncak sekitar jam 11.00. Di perjalanan kami disuguhi sebuah pemandangan. Dalam hati gue berkata, sungguh cantik ciptaanmu. Langkah demi langkah terus kami lalui. Sesekali kami berhenti untuk istirahat sejenak, minum air tentunya, karena cuaca saat itu terik sekali. Baru beberapa menit kami melangkah, keringat sudah membasahi baju pakaian kami. Tidak apa-apa, sudah resikonya begini. Terkena sinar matahari, terkadang tiba-tiba hujan,
Kaki terkilir karena jalanan yang agak sedikit licin. Justru nikmat dan serunya di situ. Sesekali di sela-sela kami beristirahat sambil menghela nafas, ada salah satu kawan kami yang menyeletuk membuat lelucon. Ada juga kawan yang lainnya yang kena bahan leluconnya. Tentu itu semua untuk membuat perjalanan kami menyenangkan. Perjalanan kami masih cukup panjang, dan kami pun tidak terburu-buru mencapai puncak. Karena selain sambil menikmati pemandangan, ya kami sering beristirahat. Karena ketika mendaki gunung tidak penting seberapa cepat Anda sampai puncak, karena puncak adalah bonus dan ketika turun dengan selamat itu yang diharapkan. Tak terasa sudah 4 jam kami berjalan. Dari tempat kami parkirkan mobil, beban di pundak mulai terasa. Kaki di bawah mulai pegal. Sesekali kami oleskan balsam koyo untuk membuat sedikit ringan. Ketika melanjutkan perjalanan, tiba-tiba hujan rintik-rintik turun. Lalu kami langsung memakai jas hujan yang sudah kami siapkan sebelum berangkat tadi. Ada senangnya juga ketika puncak berada di bawah guyuran hujan, karena capeknya tidak begitu terasa. Tapi ini takutkan, ketika turun hujan atau bahkan setelah turun hujan, adanya hewan pacet penghisap darah. Hewan seperti itu biasanya muncul di tempat lembab atau ya setelah hujan turun. Tapi alhamdulillah kemarin kami aman-aman saja. Ketika naik gunung terbesit di pikiran, apakah lanjut atau sampai di sini saja? Karena ketika naik gunung, kalau kita mengikuti ego, pasti kita ingin sampai puncak bagaimanapun caranya. Tapi kalau keadaan tidak memungkinkan untuk meneruskan perjalanan karena berbagai macam hal dan pertimbangan, ya sudah sampai di sini saja dan turun, karena keselamatan nyawa itu yang utama. Pukul sudah menunjukkan 19:19. Kami masih dalam perjalanan menuju puncak. Lalu kami menghidupkan senter dan headlamp untuk penerang di kala gelap. Cuaca malam itu sudah mulai terasa dingin, menusuk-nusuk tulang, menembus pakaian yang kami pakai, padahal sudah dilapisi jaket. Tapi perjalanan terus kami lanjutkan, karena ketika cuaca dingin, terus kita diam dan tidak bergerak, itu malah menambah dingin. Saat kami melihat ke atas, sudah ada seberkas sinar cahaya, menandakan bahwa sebentar lagi sampai di puncak. Dan betul saja, pukul 21:09 kurang lebih kami sampai di atap Provinsi Lampung, Gunung Pesagi 2262 mdpl. Rasa syukur dan haru kami rasakan saat itu. Betapa tidak, 10 jam kurang lebih kami berjalan dari bawah hingga puncak, dan nikmat sekali udara malam saat itu. Sesampainya kami di puncak, langsung mendirikan tenda yang telah kami bawa tadi, dan sebagian lagi menyalakan kompor untuk memasak untuk makan malam. Oh iya, di atas puncak sudah ada beberapa tenda lainnya yang sudah sampai duluan. Mereka dari berbagai kota di Provinsi Lampung, sama halnya seperti kami. Setelah tenda kami berdiri, tas-tas kami masukkan ke dalam tenda, dan setelah itu kami makan bersama. Lahap sekali kami makan malam itu. Tidak ada satu biji nasi pun yang tertinggal. Bahkan bungkus nasi yang kami pakai untuk makan tadi mengkilat, seolah masih bisa dipakai untuk makan selanjutnya. Hahaha. Jam menunjukkan pukul 22:19. Kami masuk tenda masing-masing, berbincang-bincang hangat kala itu. Cuaca di luar sangatlah dingin, ditambah angin kencang yang membuat kami tidak kuat berlama-lama di luar. Waktu begitu cepat terasa, meskipun semalam gue nggak bisa tidur dikarenakan dinginnya cuaca malam itu. Sang fajar mulai kelihatan dari ufuk timur meskipun sedikit tertutup kabut di pagi hari. Ditambah angin yang agak sedikit kencang membuat suasana kian makin sejuk. Sang fajar sudah kelihatan. Kami bergantian untuk memasak mie ala kadarnya untuk mengisi perut sebelum turun gunung. Makan pagi sambil sedikit ceria dan lelucon. Cerita di tenda, ada yang ngorok tidurnya, ada yang kentut, bahkan ada yang keluar lewat jendela tenda malam-malam.
Makan sudah, bincang-bincang sudah, membereskan tenda sudah, saatnya kami bergegas turun. Sebelum kami turun, kami berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan dan kelancaran selama perjalanan. Kami turun, berdoa mulai. Perjalanan turun kami mulai pukul 09.00 kurang lebih di tanggal 31 Oktober 2020 dengan perut yang sudah lumayan terisi dan semangat yang membara. Di perjalanan kami sambil nyanyi-nyanyi gak jelas untuk menghibur kawan-kawan agar tidak sunyi saja sebenarnya. Perjalanan turun kali ini trek atau jalannya ya lumayan landai, asik, seru, dan kami semua menikmati sebuah perjalanan kali ini. Sesekali kami berhenti untuk istirahat, minum, dan tentunya santai-santai sambil menghela nafas, padahal perjalanan baru sekitar 4 jam kami lalui. Cuaca pada saat kami turun sama seperti saat kami mendaki kemarin, lumayan terik, tapi tidak seterik saat kami mendaki. Sesekali juga ketika ada jalanan turunan, beberapa dari kami turun dengan cara berlari-lari. Ya, meskipun sebenarnya seperti itu tidak dianjurkan, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi di sisi lain, untuk yang melakukan ini untuk hiburan dirinya. Jalan demi jalan kami lalui sambil menikmati pemandangan yang ada di kiri dan di kanan. Kami mainkan ponsel untuk mengambil foto dan video. Sesekali gue pun selfie, karena kala itu semua sibuk dengan ponselnya masing-masing. Sudah wajarnya itu, karena kami jarang menemukan pemandangan seperti itu. Siang kami lalui dengan penuh letih, berkeringat di bawah sinar mentari, tapi kami tetap semangat karena salah satu atau salah dua dari kami ada saja materi untuk sebuah candaan, lelucon, guyon yang membuat waktu terasa cepat berlalu. Di jam kulit gue menunjukkan pukul 15.19. Mentari yang tadinya di atas kepala kami sekarang mulai turun menuju ufuk barat, menandakan sore akan segera tiba. Kami sedikit percepat jalan kami meskipun tidak terlalu cepat. Selain takut kemalaman, sampai di parkiran perut kami pun sudah keroncongan. Bahkan salah satu dari kami ada yang nahan buang air besar. Gue tidak bisa bayangkan nahan buang air besar selama perjalanan. Tentu sangat tidak nyaman, bukan? Akhirnya kami semua sampai di parkiran sekitar pukul 16.49. 8 jam perjalanan turun dari puncak Gunung Pesagi. Alhamdulillah kami semua selamat dan diberi kelancaran selama perjalanan Gunung Pesagi. Setelah sampai di parkiran, kami langsung memasukkan tas-tas ke dalam kendaraan untuk siap berangkat menuju rumah makan. Tapi sebelum itu, kami berpamitan dengan warga sekitar dan mengucapkan terima kasih. Setelah berpamitan, lalu gas menuju rumah makan. Perut gue dan kawan-kawan sudah lapar. Tiba di rumah makan pukul 19.19. Untung saja rumah makan itu prasmanan, jadi bisa ambil sendiri. Memang sengaja kami mencari prasmanan. Gue dan kawan-kawan langsung mengambil nasi dan lauk. Gue lihat dari kejauhan, kawan-kawan mengambil nasi cukup banyak, mungkin bisa 2 centong sampai 3 centong. Lauknya hanya telur saja dan sayur-sayuran. Astaga, macam anak kos pula. Maklum, kami menghemat biaya. Kata orang kalau mau kaya harus berhemat-hemat. Hehehe. Makan pun selesai. Kebanyakan orang setelah makan dan perut kenyang pasti bengong atau melamun. Melamun macam punya hutang saja. Hahaha. Setelah makan, kami berunding alot dikarenakan sebagian ada yang ingin melanjutkan pulang ke Bandar Lampung malam itu juga dikarenakan ada 1-2 hal. Sebagian lagi ada yang ingin menginap semalam lagi di rumah Bang Ali karena badan sudah terasa capek. Kalau dipaksakan pulang ke Bandar Lampung malam itu juga, mau sampai jam berapa di Bandar Lampung? Karena kala itu waktu menunjukkan pukul 20.30, sudah hampir larut malam. Jadi kami putuskan untuk menginap semalam lagi di rumah Bang Ali. Lalu keesokan harinya
kami lanjut ke Bandar Lampung. Esok harinya, lagi-lagi sang fajar memperlihatkan keindahannya di pagi hari. Kami bergegas siap-siap, dan tidak lupa pula kami berpamitan dengan Bang Ali dan orang tuanya sekaligus mengucapkan terima kasih karena sudah mau direpotkan lagi. Akhirnya, setelah berpamitan, berfoto, lalu kami berdoa sebelum berangkat agar selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Di perjalanan, kami agak santai sambil menikmati cemilan, ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi gak jelas. Tak terasa, sampai di Bandar Lampung pukul 17.00. Sebelum sampai ke Bandar Lampung, kami mampir terlebih dulu di tempatnya Abdul di Bandar Jaya, lalu meneruskan perjalanan lagi. Alhamdulillah, kami semua selamat sampai tujuan lagi di Bandar Lampung. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Bye-bye. See you, kolega Dumai.